Ulama-ulama ahli hadis cerita, Nabi pernah datang dari rumah satu istri Nabi yang lain, fulanah. Fadakhala ala Sayyidatina Aisyah. Datanglah Nabi pulang ke rumah Siti Aisyah. Ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, dari mana? Dari rumahnya fulanah. Fulanah ini istri Nabi yang lain. Fa'asyarat, Siti Aisyah memberikan komentar tentang perempuan tadi, istri Nabi yang lain tadi, bahwa dia itu pendek. Apa pendek? Rodok cebol. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Faqala mah ya Aisyah, diam kamu. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajatha aw lamazajathu. Hai Aisyah, diam kamu. Kamu telah berbicara dengan satu kalimat, kalau kalimat itu dimasukkan ke lautan, maka lautan itu akan menjadi berbau bangkai. Yani isyarah ghibah. Kamu menggibah perempuan lain. Hanya satu kalimat akan mencemari lautan karena dosanya, karena aromanya yang busuk dari dosa menggibah perempuan lain. Rasulullah tegas. Satu kata dari Siti Aisyah ghibah, Rasulullah kasih peringatan, mah, diam kamu Aisyah, ya, jangan kau ghibah. Kau telah berucap satu kalimat yang kalau dimasukkan ke dalam lautan, lautan itu akan menjadi amis, lautan itu akan menjadi berbau bangkai karena ucapanmu yang ghibah tadi. Sekarang kita banyak, kalau istrinya ngajak ghibah, suaminya malah ikut. Dibumbuin sama dia. Itu ghibah fulanah, ghibah fulan. La ilaha illallah. Kok senang kita mau ngunduhi dosa orang? Ya, orang yang sayang kepada dirinya, ya, berusaha meninggalkan ghibah. Nek wis nyebut orang lain, jangan kita gampang-gampang nyebut kejelekannya. Ini dosa ghibah, ini dosa besar, tapi dianggap enggak dosa oleh orang manusia sekarang ini. Saking besarnya ghibah itu sampai Allah mentamsilkan manusia itu memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada orang di antara kalian yang mau kalau saudaranya sudah mati jadi mayit terus dia memakan dagingnya, mau? Dia enggak mau. Ngeri. Ya, kanibal nih orang. Ya, ada orang jadi mayit dimakan dagingnya, dibilang ngeri. Dosa gede, ngeri, jijik. Ini orang ghibah seperti itu kata Allah. Orang menghibah ngerasani eleke wong niku to, kados ngoten niku. Kados dahar mayit sing pun mati dimakan dagingnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka ayo usahakan di keluarga kita, ya, berusaha menghindari ghibah. Ini penting. Karena ghibah sekarang menjadi makanan enak di setiap majelis, padahal dosanya besar, waliyadzubillah. Ulama-ulama dahulu kalau sudah ada orang ghibah di majelis langsung diam, jangan ghibah. Kalau mau ghibah saya mau keluar. Ulama-ulama dahulu, jangan kita ghibah kejelekan orang, apalagi kalau menghibah orang yang sudah meninggal dunia. Wah, ini double-double deh. Kalau masih hidup bisa dicari minta maaf. Ya, ini udah meninggal dunia ini, dosanya double-double. Bagaimana mau minta maaf? Hati-hati dari maksiat ghibah. Orang yang bisa meninggalkan ghibah itu pahalanya lebih afdal daripada pergi umroh, pergi haji. Ada orang pergi haji sunnah. Haji kedua, haji ketiga, haji sunnah. Itu pahalanya kalah dengan kalau kita bisa meninggalkan maksiat ghibah. Yaqul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tarku ghibah afdal min hajjah. Orang yang bisa meninggalkan maksiat ngerasani orang ini, pahalanya melebihi haji sunnah. Kita haji sunnah, itu pahalanya berapa? Besar.
masih kalah dengan kalau kita mampu tidak menggibah orang. Ada dorongan menggibah, kita tahan, jangan. Nyebut jeleknya orang, kita ngerasani orang, jangan. Dosa. Wa khususon ya, kaum wanita ya, khususnya ya, an-nisa, perempuan kalau sudah kumpul, Masya Allah itu, ya ini bukan kok membuka aib perempuan, tapi secara umum itu, kaum perempuan kalau sudah duduk kumpul sering ngomongin orang lain ya, ngomongin orang lain tentang kekurangannya ini, kekurangannya itu ya, tentang mungkin bajunya atau motornya atau rumah tangganya atau ini semua ghibah. Kalau kita nyebutin jeleknya orang lain tanpa dia ada ya, seandainya dia ada, dia dengar, dia marah, berarti ghibah kita. Lho kenyataannya ngoten kok Pak Yai, ya mbek ngoten niku. Lho nek pancen kenyataan sampean rawuh teng daleme maringi nasihat, orang ngerasain nang jaba. Itu yang gentleman, itu yang hebat. Kita lihat nih saudara kita, perempuan fulana ini punya kekurangan, mungkin begini. Anda sebagai muslimah yang salihah, jangan ngerasani dia di luar. Datang ke dia. Bu, kalau niki metamu teng jenengan lho Bu. Ya silaturahim. Ya. Nan sak nomor kali kalau niku kepengin maringi sithik pitutur. Kalau ningali jenengan ngeten. Niki mboten sae. Saya ini ngeten, itu namanya bagus, itu cinta, itu sayang, itu menasehati bukan mengerasani. Dan sekarang kan jarang orang menasehati, malah umumnya apa? Ngerasani, ngerasani lancar, buat nasihati. Menasihati mendatangi, seperti Nabi tadi menasihati istrinya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Siti Aisyah menyebut kekurangan perempuan lain di hadapan beliau, langsung Rasulullah kasih, diam kau Aisyah, jangan berkata ghibah. Kalimatmu tadi satu kata, kalau dimasukkan ke lautan akan menjadi basin, akan menjadi berbau bangkai, saking kotornya dan menjijikannya kalimat ghibahmu itu. Wahakadha Rasulullah, ya, beliau senang tapi dalam batasan yang benar. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak senang orang yang kalau Allah tidak menyukai orang-orang yang kalau senang melebihi batasan senang. Wong mantu niku nggih seneng ya. Mantu niku seneng kok. Seneng-senenge wong mantu. Itu melebihi senengnya kita menikah. Wong tuwa niku nek mun gadah anak wedok umur mun 20 mun ndonga ya Allah ngarep-ngarep mantu. Nalika dugi mantu senenge pol, Masya Allah. Bahagia. Menikahkan putri itu satu ibadah yang membahagiakan. Kama warada Rasulullah katakan, barang siapa yang diberi Allah nikmat anak perempuan, dididik dengan baik, dijaga dengan baik dari maksiat sampai selamat agamanya, selamat dari zina, terjaga kehormatannya, lalu dinikahkan dengan orang yang baik-baik, ini orang tuanya mendapat tiket surga. Maka orang mantu itu senang. Ibadah yang menyenangkan, mengandung pahala besar, mantu itu. Karena itu Rasulullah juga membahagiakan keluarganya dan orang-orang sekitar dengan mantu tadi. Rasulullah bikin walimah dan mensunahkan bikin walimah, bikin potong kambing, makan enak, seneng. Tetapi semuanya ada batasnya. Maka Rasul kasih tuntunan-tuntunan kepada kita. Kalau kita ini seneng untuk resepsi, ada tata caranya. Tata caranya. Ya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syarru walimatin idza du'iya ilaiha ighniya'uha wa muni'a minha fuqara'uha. Sejelek-jelek walimah, kondangan adalah yang di situ yang diundang orang-orang kaya saja, dan orang-orang yang enggak punya enggak diundang. Ini sejelek-jeleknya.
syarru walimah. Syarru walimah, sejelek-jelek kondangan, sejelek-jelek resepsi adalah yang di situ diundang hanya orang-orang kaya saja. Adapun orang nggak punya nggak diundang. Kata Nabi sejelek-jelek walimah tuh. Sampai dikatakan oleh ahli fikih, orang kalau bikin resepsi modelnya kayak gitu, kita nggak wajib datang. Kita diundang walimah kan wajib datang, tapi kalau dia modelnya kayak gitu, hanya ngundang orang kaya-kaya doang, yang miskin-miskin nggak diundang, maka kita nggak wajib datang. Hukum kewajibannya jatuh karena dia melanggar daripada tuntunan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau kita itu mau resepsi senang ya senang, ya kita pakai tuntunan Nabi. Sedoyo diundang, gitu. Terutama kerabat. Gitu. Ojo peh orang duwe kerabat gak diundang. Niki, gitu. Nah, mboten gadah lah, kalau mboten kenal, ya ora apa-apa, wong gak kenal. Gitu. Ini kita bicara kalau kita punya kerabat sekian, di total kerabat ada 100 orang. Sing diundangi ono sing sugih-sugih ono wong 30, sing 70, sing gak duwe niki gak diundang. Nah, ini ya, kezaliman, ya, kesalahan dalam mengadakan resepsi, senang tapi melanggar batas. Maka harus kita ngati-ngati. Kalau kita bikin resepsi, diusahakan bagaimana ngiling-ngiling. Nek sakit malah sing diundang sing miskin-miskin riyen. Sing mboten garan niku diutamakan dulu. Ya toh, diutamakan. Wong Kanjeng Nabi ngoten niku, nek rawuh wong sing apes malah Kanjeng Nabi itu memuliakannya lebih. Ya. Dan kalau diundang oleh orang dua, yang satu kaya, yang satu enggak punya, Nabi mendahulukan yang tidak punya. Allahumma sholli ala Muhammad. Idza da'ahu al-miskin wa ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al-abu syafiqu ar-rahimu bil yatimi wal armalah. Kanjeng Nabi kalau diundang oleh orang yang enggak punya, itu datangnya cepat. Orang belum datang, beliau sudah datang duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita usaha nyontoh ngoten niku. Nek ana sing gak pati duwe kok ngundang, nek sakit awake dhewe niki rawe luwih awal, biar dia seneng. Ya Allah, tak undang Bapak iki rawe awal, seneng ya, Mbak. Rasanya seneng itu seperti orang yang haus dahaga minum air es, seneng dia, luar biasa. Ya. Ini yang dicontohkan Nabi. Kalau ada orang yang nggak punya ngundang, kita datang awalan. Dan kalau bedu bareng sama orang yang kaya, kita dahulukan. Kalau nggak bisa kita pilih waktunya, kita pentingkan yang kurang punya tadi. Jamnya sama, harinya sama, nah, kita dahulukan yang nggak punya. Itu Nabi. Di dalam adab-adab resepsi ini penting. Ya, kita senang tapi dengan ukuran yang baik, bukan melambar batas. Ada orang senang melanggar batas. Wah, ini kita resepsi, ya, kita hari kebahagiaan, ya, harus ada nanti bintang 7-nya. Nah, ono bir, ono khomer. Kalau enggak kita, wah ini kurang bahagia. Nah ini orang-orang yang mereka itu kesenangannya dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin fiha khamrun." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman adanya hari akhir kiamat, janganlah dia duduk di satu meja yang di situ ada khamr. Duduk tok. Nong meja ki ono khamr sampean linggih nang kono haram, dilarang, enggak boleh. Karena akan membawa sebab kita minum khamr nanti. Ya, akan memicu. Makanya ada orang resepsi, di situ ada khamr, kita enggak wajib datang. Ada khamr. Ya toh? Kadang-kadang di undangan ditulis loh. Disiapkan apa bahasanya itu? Minum wine, siapkan wine. Ini kesenangan-kesenangan yang melampaui batas. Ayyuhal ikhwanul kiram. Maka tadi nasihat
teman-temannya Qarun kepada Qarun. Ya, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, nasihat teman-temannya ini, Qarun tuh sebelum binasa, sebelum hancur, sebelum dia celaka, dinasihatin sama Nabi Musa, dinasihatin sama teman-temannya. Hei Qarun, harta yang Allah titipkan kepadamu ini kesempatan untuk kau beramal, untuk kau membeli surga. Allah punya dagangan namanya surga, mau beli enggak? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengatakan, hei hamba-hambaku yang beriman, hei hamba-hambaku yang muslim, aku punya dagangan, kata Allah, mau beli enggak? Harganya berapa ya Rabb? Harganya adalah harta dan nyawa kalian. yakni harta dan umur kalian untuk ibadah kepadaku. Beribadahlah kepadaku, maka kalian akan mendapat surga, al-jannah. Allah punya dagangan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Dagangan Allah mahal, bukan murahan, ya, elegan, bukan sembarangan. Dagangan Allah ini selamanya di surga. Allahu Akbar. Selamanya. Gimana tahu selamanya? Selamanya enggak ada ujung pangkalnya. Selamanya terus. Yang di surga nikmat terus, yang di neraka tersiksa terus. Itu selamanya itu. Maka kita harus paham tuh makna selamanya. Selama-lamanya, nggak ada ujung pangkalnya. Orang yang di neraka tersiksa selama-lamanya. Orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah dengan syafaat, selamanya di neraka, selamanya. Yang di surga selamanya, nikmat terus selamanya. Ini yang harus kita pikirkan akhwani, ya, yang harus kita renungkan oleh saudara-saudaraku. Sampai dicontohkan ini pendekatan, ini bukan hakikat, pendekatan. Mau tahu umur akhirat, pendekatan supaya kita sadar. Pendekatan saja ini. Kita bayangkan coba kalau di bumi ini diisi debu yang tumpuk-tumpuk sampai langit. Bukan sampai masjid ini, bukan. Debu-debu yang kecil-kecil itu ditumpuk di bumi ini sampai ke langit. Berapa jumlah debu itu? Lalu dibayangkan umur akhirat nanti setelah kita mati, umur akhirat nanti ketika orang sudah ada yang neraka, ada yang surga, setiap berlalu 1 juta tahun diambil satu debu. 1 juta tahun diambil satu debu. 1 juta tahun diambil satu debu. Debunya sebanyak itu tadi. Sampai habisnya debu yang bertumpuk-tumpuk sebanyak itu, maka tidak berkurang dari umur akhirat kecuali 1%. 1%. Fa ahlul jannah fi na'imin sarmad wa ahlun nar fi adzabin sarmad. Sepanjang itu masa selama-lamanya orang yang beriman, beramal soleh di surga selama-lamanya nikmat. Dan orang yang di neraka tersiksa selama-lamanya, na'udzubillah, dalam kondisi sekarat. Ayyuhal ikhwan, maka ayo kita cerdas. Kita jadikan umur yang Allah titipkan untuk membeli surga. Ibadahlah kita, jagalah sholat kita, jagalah amaliyah-amalah kita, dan kita perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Sudah berlalu umur kita sudah 50, ikhwani, ya saudaraku, yang 50, yang 40 sudah. Masa kesenangan sudah banyak kita lalui, masa euforia sudah kita alami. Tersisa waktu untuk siap-siap ketemu Allah. Siap, cepak-cepak niki perjalanan akhirat niki disiapke. Ya, siap. Allah sudah menawarkan satu kenikmatan kepada kita. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu.
Barang siapa yang dia siap-siap, dia senang mau ketemu Allah. Tandanya senang apa? Siap-siap dia. Dia sholat malam, ya Allah niki kalau siap, panggil jenengan muga-muga sholat dalu niki kangge sangu kula ya Allah. Siap-siap. Dia malam-malam jam 3 bangun, dia ngeluk zikir kepada Allah, dia ingat akhirat, dan dia nangis takut neraka. Pernahkah kita lakukan, kita sendirian, membayangkan kita nanti mati, kita meninggalkan dunia yang fana ini, terus kita nanti akan dihitung amal kita, di sana ada neraka, kita takut neraka sampai kita nangis kepada Allah, ya Allah aku takut neraka, aku takut neraka. Pernahkah kita begitu? Padahal Rasulullah memberikan anjuran, orang yang menangis karena takut neraka, ya, orang itulah yang akan selamat dari neraka di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi baina khaufaini wa amnain man aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah wa man akhafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Allah bersumpah, demi kemuliaanku kata Allah, demi keagunganku kata Allah, tidak akan kujadikan hambaku sedih 2 kali dan euforia 2 kali. Barang siapa di dunia dia banyak sedih, ikut neraka dia sedih, dia takut kepada Allah. Dia barang siapa di dunia dia sering nangis, minta selamat dari neraka, dia sering nangis, doa agar gak masuk neraka. Orang yang semacam ini di akhiratnya gak akan saya bikin sedih lagi kata Allah. Saatnya di akhirat dia senang masuk surga, aman dari neraka. Amin Allahumma amin. Waman aminani fid dunya, tapi orang yang di dunia enggak pernah dia mikir akhirat, enggak pernah dia mikir bagaimana nasibnya di surga atau neraka, enggak pernah dia mempertimbangkan amalnya bagaimana untuk berangkat ke akhirat, merasa aman, merasa bebas, merasa semuanya oke-oke aja, tertawa terbahak-bahak, maksiat sambil tertawa, berbuat keonaran, kezaliman sambil tertawa. Orang yang semacam ini akan dibikin ketakutan dan nangis di hari kiamat. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tawaran. Ayo kita jadikan apa yang Allah berikan nih, umur kita, harta kita, kesempatan-kesempatan ini untuk kita berbekal, untuk kita beramal, siap-siap kepingin senang ketemu Allah. Kata Nabi, barang siapa yang dia senang mau ketemu Allah, ini sudah hebat ini. Nanti dapat yang paling hebat, Allah senang ketemu dia. Ini lebih hebat lagi. 2 makom. Makom pertama, kelas pertama, orang yang senang mau ketemu Allah. Ya. Mau ketemu Allah sudah satu tingkatan tinggi. Senang mau ketemu Allah, senang mau sedo itu senang dia. Ya Allah, ini saatnya saya akan menerima gaji ibadah saya. Wong ibadah itu kan gaji emang kita akhirat toh. Ya kok kaya wong akhir sasi niku toh. Nek pun tanggal 20 mendur wis ngarep-ngarep, ya Allah akhir bulan ya turun gaji kita. Senang. Ya. Itu orang yang beramal soleh, dia mau mendekati kematian dia senang. Wah, saatnya nanti menerima ini. Apa yang kita tabung, apa yang kita investasi akhirat kita akan kita terima setelah meninggalkan dunia ini. Pahala nggak ada di dunia pahala. Di dunia itu beramal. Jangan nunggu pahala di dunia. Salah itu orang kalau dia sodakoh, dia nunggu pahalanya di dunia. Ya, dia nunggu pahalanya di dunia ini. Nggak ada pahala di dunia, nggak ada pahala. Di dunia itu nggak ada pahala, adanya untuk investasi beramal. Pahala di akhirat. Pahala di akhirat. Di dunia adanya beramal dan kita mendapatkan dari Allah keanugerahan, bukan lagi pahala. Kalau upah itu di akhirat. Dan orang sedekah katanya kalau dia sodakoh, dia akan diberkahi rezekinya. Iya, tapi itu bukan pahalanya. Pahalanya di akhirat. Itu adalah barokahnya dia sodakoh.
dia sodakoh, ada satu efek keberkahan dari sodakoh dia yang istiqomah. Tapi bukan upah, upahnya dia di akhirat. Upahnya, gajinya dia di akhirat. Orang yang sudah persiapan mau ketemu Allah dengan amal soleh, ini sudah hebat, kelas yang mulia. Lebih hebat lagi, lebih mulia lagi, kelasnya orang yang Allah kangen sama dia. Ahabballahu liqa'ahu. Allah kangen kepada dia. Ini kelas yang paling hebat. Allah kangen kepada dia, Allah senang mau ketemu dia. Ya, ini semua bagi orang yang bersiap-siap beramal soleh. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Hai Qarun, kata teman-temannya Qarun, ya, apa yang Allah titipkan kepadamu, harta, ya, atau umur, atau kesehatan ini, jadikan untuk beli akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan hal-hal yang pokok di dunia ini. Yani syariat Allah ini lengkap, bukan hanya ngurusi akhirat, tapi ngurusi dunia juga. Orang boleh banyak sedekah, tapi jangan sampai dia menelantarkan anak-anaknya kekurangan. Ini dunia diatur oleh Allah. Maka orang tuh makruh banyak sedekah, istrinya kekurangan. Banyak sedekah, anaknya kekurangan, makruh. Banyak sedekah ke masjid kemana, saudaranya kekurangan, makruh, nggak baik, kurang afdol. Saudara kita atau paman kita, kerabat dekat nih, kerabat dekat, kekurangan, kita banyak sedekah ke masjid kemana, makruh. Qala ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kalian itu lebih diutamakan satu di atas yang lain. Saudara kandung nomor satu, kita perhatikan. Saudara sebapak seibu ini nomor satu. Setelah orang tua jelas nomor satu itu. Orang tua, kakek nomor satu. Orang yang masih punya orang tua, ya, atau ibu atau mungkin kakek nenek itu nomor satu kita nafkahi. Kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian saudara kita, sebapak seibu, saudara kandung. Baru nanti kelas 2 sebapak atau seibu kalau ada. Setelah itu baru nanti anak paman. Paman. Ya, kemudian misan, anaknya saudara. Ini kerabat-kerabat dekat. Yaitu yang mereka muhrim dengan kita. Yang muhrim dengan kita itu kerabat dekat. Maka kita jangan sampai melantarkan mereka. Sedekah monggo, tapi harus ditata yang baik. Karena dunia walaupun bukan tujuan, oleh Allah diatur juga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Makanya Nabi pernah menjenguk orang sakit. Sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sakit. Ketika datang kepada beliau, dia terlihat sudah lemes. Ya, sudah seperti orang yang menghadapi kematian. Rasulullah datang ke menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah Rasulullah bertemu dengan beliau mengajak bicara, dia bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya itu wakaf sedekah dengan harta saya semuanya?" Dia saking senangnya akhirat, dia senangnya ke surga. Dia pengen semua hartanya diwakafin. Kata Rasulullah, la, nggak boleh. La, nggak boleh kata Rasulullah. Sampai Nabi berkata, la antadruka iyalaka wa auladaka. Ya. Kalau engkau meninggal dunia, anak-anakmu dalam kondisi kekurangan sampai menjadi beban orang lain, itu tidak baik. Maka kau harus memanage bagaimana sebagian untuk keluargamu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau enggak semuanya,
separuh harta saya akan 2/3 harta saya wakafin. Kata Nabi, la, enggak boleh. 2/3 enggak boleh. 2/3 enggak boleh ya Rasul. Separuh harta saya wakafin ya Rasul. Enggak, kata Nabi enggak. Sampai dia menyebut kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Faqala Nabi ats-tsuluts was-tsulutsu katsir. Was-tsulutsu katsir. Ya. 1/3. Itu 1/3 sudah banyak kata Nabi. Ya, orang kalau mau mewakafkan hartanya di sisa umurnya dia, wah kalau niki mun umur pitung doso ada banyak aset, ya boleh diwakafkan, tapi tidak melebihi daripada 1/3. Dia harus memikirkan bagaimana anak-anaknya jangan sampai jadi beban kepada orang lain. Apalagi kalau di zaman sekarang ini kalau anak-anak sudah kekurangan ekonomi, imannya enggak kuat, gampang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kadal faqru an yakuna kufra. Salah satu pemicu orang murtad adalah kekurangan ekonomi. Di zaman sekarang ini apalagi, karena lemahnya iman, karena lemahnya akidah. Kalau orang dulu miskin itu dipilih, bukan terpaksa. Nabi itu milih hidup miskin, sahabat Nabi milih hidup miskin. Itu zaman dulu. Orang sekarang enggak sekuat itu, saudara-saudara. Anak-anak kita jangan sampai kita tinggal dalam kondisi mereka kekurangan sampai nanti gampang dibeli imannya oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tua kalau mau wakaf hartanya di akhir umurnya tidak boleh lebih dari 1/3. Berwasiat, nanti kalau saya mati separuh harta saya ke masjid, enggak sah. Yang sah hanya 1/3 saja. Ini separuh harta saya untuk pesantren, enggak sah. Yang sah hanya 1/3 saja. Ini untuk yayasan ini, semua harta saya untuk yayasan, enggak sah. Yang sah hanya 1/3 kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia juga diatur yang baik. Wa min dhimni hadza, termasuk ibadah itu orang katanya dia ahli ibadah sufi. Orang sufi. Ya, ahli ibadah sufi berthariqah. Bagus. Tapi kalau dia tidak imbang jadinya enggak bagus. Sufi, siapa sufi itu? Sufi, orang yang bertasawuf. Ya, bertasawuf itu apa? Alladzi takhalla anil sayyiat wa tahalla bil hasanat wa hadara inda tajalliyat. Orang sufi ya, itu mulia, yaitu orang yang hatinya tidak cinta dunia, hatinya enggak senang dunia. Itu sufi. Dia ibadah, dia sibuk dengan Allah sampai dia itu hatinya hanya cinta Allah, enggak cinta dunia. Pun demikian kaum sufi itu mereka tetap menjalankan syariat. Kalau berpenampilan yang baik. Karena mereka sadar Rasulullah itu kalau pergi untuk sholat beliau berpenampilan yang baik. Mereka sadar, orang-orang sufi itu paham kalau mereka mau ngaji, mau ke majelis, mereka mau ke masjid, mereka berpakaian yang baik. Mereka mengamalkan firman Allah, ya ayyuhan nas, ya bani adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, yakni kaum muslimin, kalau kalian mau ke masjid, mau sholat, berhiaslah kata Allah. Khudhu zinatakum. Berhias ini kan urusan dunia, tapi ketika untuk ibadah jadi ibadah. Maka orang kalau ke masjid itu ya mohon maaf, walaupun anda sufi, itu ngakunya sufi, syariatnya dijaga. Kalau kita ke masjid berpenampilan yang baik, ya, bukan riya, bukan pamer, bukan, tapi kepingin mengamalkan perintah Allah. Kalau kau sholat cepat-cepat, kau sholat yuk
sing ganteng, sing rapi. Jangan orang mau sholat dia seadanya. Nanti kalau mau ketemu orang dia dandan. Jadi kualik. Ya. Apalagi hari Jumat itu kita disunnahkan untuk mandi dan disunnahkan untuk rapi sak ganteng-gantengnya sampean. Karena itu hari lebaran 1 minggu itu Jumat. Ya. Disunahkan mandi, disunahkan berwangi-wangi, disunahkan tampan, ganteng untuk Allah, untuk sholat. Dan ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kita jangan berdalih karena ini sufi ke masjid nanti pakaiannya, mohon maaf, mungkin aromanya nggak baik. Ya, mungkin ada orang ke masjid Jumatan nggak mandi, ya, makruh. Orang Jumatan nggak mandi itu makruh. Imam Syafi'i berkata, ma taraktu ghusral Jum'ah mundu ihtalamtu. Semenjak saya balik, saya umur balik, saya nggak pernah meninggalkan mandi Jumat. Lah kula niku ngantore jam 8. Aduse kangge Jumatan jam pinten? Ya jam 8 kuwi sadurunge ngantor. Sampai nek dina Jumat Pak nek panggil tiang kantoran nggih, dengan tiang kantoran, tiang tugas teng profesional. Dengan setiap hari Jumat kalau mau pergi kerja mandi kan, diniati sekaligus mandi Jumatan. Dapat pahala double. Ya toh, nawaitul ghusral Jum'ah. Ya toh, saya niat mandi Jumatan. Dan mandi untuk apa niku? Kumpul-kumpul dengan kaum muslimin, listima'il muslimin. Ini jangan kita meninggalkan mandi Jumat, ini makruh. Ya. Apalagi kebiasaan. Yang Jumatan mboten nate siram. Nah, ini makruh. Kita usahakan. Dunianya diurusi juga. Ya toh? Terus wong lanang niku nggih ampun nyun sewu niki nggih kritikan kangge kula no. Ya toh jenengan nggih. Nek ana ya padha berarti. Wong lanang ki ya aja egone terlalu tinggi, wong wedok kon wangi kon ayu, ndeke apek. Niku mboten sae. Ya, mboten sae niku. Ya toh. Bahkan Ibnu Mas'ud yaqul inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya itu seneng rapi, ketok ganteng kanggo bojoku. Kaya dene kula seneng nek bojoku ganteng ayu kangge kula. Sampeyan kan seneng nang ndelok bojone ayu toh? Ya, seneng apa ora? Takon juga jawab begitu. Ya toh. Nek bojone wayu, ya, wangi seneng. Lah kita juga begitu, sebaiknya kita juga jangan sampai kita mohon maaf, ya toh, depan istri kita ya toh, awut-awutan, ya toh, sarunge mlotrok, ya toh, nganggo kathok, ya toh, miring-miring, ya kelihatan tampil yang bagus, ya toh. Itu Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, begitu ke Nabi begitu, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu tampil indah untuk istrinya. Rasulullah itu selalu tampil baik untuk istrinya. Ya, saya senang berhias untuk istri seperti saya senang dia berhias untuk saya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena itu Nabi itu kalau pergi musafir, beliau itu enggak pernah langsung ke rumah. Beliau langsung ke masjid dulu. Ya, beliau sholat 2 rakaat, beliau bersih, ya. Istri juga enggak kaget. Oh, Siti Aisyah mun ngertos nek Kanjeng Nabi rawuh. Nah, persiapan. Nek zaman ini kan orang ono WA. Nah, saniki lebih gampang wis ono WA kok. Ya toh? Mah iki wis tekan apa Jatingaleh. 10 menit tekan omah. Siapke kabeh ya. Zahir batin. Ya toh? Nah niku. Bahasane niku nggih nek panggih niku ketinggalan sae-sae. Jangan sampai kita ya dengan dalil sufi, dengan dalil zuhud, kita ini mohon maaf menampakkan Islam yang kumuh. Ke masjid kita bau, kita napa meneh wong-wong sing nyun sewu saestu niki. Wong sing ahli minar rokiin. Ngerti rokiin? Wong ahli rokok. Gitu. Wong ahli ngerokok niku nggih wong jenenge piye wis salah kedaden gitu. Ya. Nek saged ditinggal, nek mboten saged pripun? Nggih mau gak iso ditinggal ya minimal diatur kalau kita mau sholat kita itu sudah
bersih-bersih sampai supaya aroma tidak sampai mengganggu orang lain. Aja nganti wong sholat mambu rokok. Akhirnya kita sholat Jumat ini survei rokok. Kanan Marlboro, kiri sukun, ngarep kuwi apa kuwi gitu. Nah niku. Jadi kita ya wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ditata untuk akhirat. Ya, ditata. Penting gitu. Jadi supaya perempuan juga jangan kepada suaminya dia berpenampilan kurang menarik dengan dalil suaminya udah nggak punya nafsu katanya. Ada sahabat Nabi namanya Salman berkunjung kepada sahabatnya namanya Abu Darda. Abu Darda itu sahabat Nabi dikunjungi oleh Salman. Wa kana qad akha bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman ini asli orang Persia. Abu Darda orang Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi. Nabi itu senang begitu, mempersaudarakan. Engkau sama ini dulur, saudara. Nggih ya Rasulullah. Karena Allah, iya karena Allah. Semua sahabat dipersaudarakan. Dulur. Itu Nabi. Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman ini kangen, pengen ketemu Abu Darda. Fazarah, datang ke rumahnya Abu Darda. Di rumah Abu Darda ternyata Abu Darda enggak ada, hanya istrinya saja di luar, kelihatan sedang sibuk pekerjaan rumah. Tapi Salman ini melihat, ya karena sudah dekat, akrab, dia sambil dari jauh dia berkata, "Malaki tatabadzalin? Kenapa kamu kok tampil tidak menarik bajumu atau seperti ini dan kamu penampilan wajahmu kurang baik, inna Abu Darda rajulun la yutafakkar fin nisa." Abu Darda itu sudah enggak mikir perempuan katanya. Kata si Ummu Darda ini istrinya itu. Dia bilang suami saya Abu Darda ini enggak mikir perempuan sudah, mikirin surga terus gitu. Enggak pernah mikir perempuan. Kata Ummu Darda. Akhirnya Salman diam menunggu suaminya Ummu Darda itu datanglah. Abu Darda datang dari jauh, dia ngambil air. Ketika datang Salman berpelukan, ya marhaban bi akhi, ya disambut seneng dulur karena Allah, dilebeki teng daleme terus diperes ke susu. Ya zaman ini apa? Mendo niku diperes, keluar susunya, dihidangkan. Ya, dihidangkan makanan. Maka Abu Darda berkata kepada Salman, "Wahai Salman, ayo minum, makan." Faqala Salman, "Anta, ente makan juga." Kata sahabat Salman, "Ente minum makan." "Enggak, saya puasa." "Saya puasa," kata Abu Darda. Faqala Salman, "Saya ini tamu, ketemu sama kamu, kau hidangkan, kamu puasa. Saya nggak akan minum kalau kamu nggak minum. Kalau kamu nggak minum, batal ke poso, saya nggak akan minum," kata Salman. "Lu kamu tuh kok maksa-maksa orang?" Ya toh, "Lo aku poso kok dikono." "Ya sudah, ente kan kepengen saya minum, kalau kamu nggak minum saya nggak akan minum." Udur-uduran. Khalas. Akhirnya malam nginep, siapa namanya ini, Salman nginep di rumahnya Abu Darda. Waktu nginep, Abu Darda mau tidur sama sahabat Salman. Abu Darda, lambek, kamu kok malah mau tidur dengan saya? Loh, saya ini sudah nggak pernah mikir perempuan. Ya, istri saya tidur, saya juga tiap malam nggak pernah tidur sama istri. Saya tidurnya di musola, ya, istri saya di kamar sana, musola rumah. Oh, no. Saya ini saudaramu, oleh Nabi dipersaudarakan. Saya kasih nasihat kamu ya, tidak boleh orang begitu. Ya, istri punya hak. Ya, kamu harus tidur dengan istrimu di kamarnya sana. Gak iso, kamu ngatur-ngatur. Ya, wah, debat. Akhirnya Abu Darda ini kalah dalil, ya baik kalah.
asale poso dikon batalke poso, asale turune karo apa niku kalih teng musala kiambak mboten kalih garwane didalili karo sahabat Salman, akhirnya kalah dalil, subuh-subuh niku langsung teng Kanjeng Nabi, masih hidup Nabi. Rasulullah selesai sholat subuh langsung Abu Darda lapor, ya Rasulullah, saya ketemuan teman saya ini, saudara saya Salman ini tamu tapi ngatur-ngatur ini. Kata Nabi, ada apa? Ada apa? Lah wong kula niku poso, menghormati dia saya siapkan susu makanan, dia nggak mau makan kalau saya nggak batalin puasa. Akhirnya saya kalau membatalkan puasa saya ini kan pahala saya berkurang. Terus apa lagi? Saya malam-malam mau tidur di musola, mau tidur sama dia, mau ngajak qiyamul lail, nggak mau. Saya sudah tidur sama istri saya sudah lama nggak tidur sama istri saya. Saya ini sudah ibadah saja mikirnya. Rasulullah mendengar, oh, apa lagi? Dilaporin macam-macam. Rasulullah bilang, ya Abu Darda, Salman afqah minka. Abu Darda, sing bener ki Salman iki lho, Salman iki bener. Dan awakmu sing salah. Orang tuh tidak boleh ya terlalu berpikir akhirat, iling neraka terus gitu. Terus nanti akhirnya dia sama ketemu orang cemberut terus, ketemu istrinya cemberut terus. Orang harus tahu ya, balance itu penting. Ausatul umur khairuha ya, ada keseimbangan. Waktunya sholat khusyuk, ibadah, nangis khusyuk ya. Waktunya sama istri bercanda ya bercanda ya. Waktunya sama keluarga perlu santai ya kasih santai karena Allah, selama halal. Kalau yang haram jangan ya. Ini semua manajemen penting dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Rasulullah begitu hidupnya, bukan orang brahmana atau orang yang mikir akhirat tok, nggak pernah mikir dunia, atau nggak pernah mau komentari istrinya dikomentari. Kalau pakai baju baru ditanya, loh klambi anyar toh, atau apa Umi kok baru bajunya kok baru, masya Allah, ya bagus, seneng, ya Allah kulon niku butuh nanti komentar, kulon ngiringin rokok terus nih, ya repot, ya istri pakai baju baru komentari, biar dia seneng, ya dia apa kelihatan apa perlu perhatian kasih supaya dia senang, itu ibadah, ya. Jadi ibadah jangan dianggap hanya di masjid, ibadah hanya di musola, hanya baca Quran, hanya kita qiyamul lail. Di kantor tuh ibadah. Kalau kita bisa berakhlak baik. Di rumah tangga itu kita bisa ibadah kalau kita itu berakhlak baik. Kita dimanapun kita bisa ibadah kalau kita di situ kita meniru Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram, ya. Maka nasihat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya wala tabghil wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada siapapun sebagaimana Allah baik kepadamu. Allah ngepi sampean, ayo nglakoni sing apik-apik nang wong liya. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan baik karena Allah sudah berbuat baik kepadamu, ya. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Nasihat-nasihat yang mulia, tapi oleh Qarun tidak diterima itu nasihat. Akhirnya dia tambah sombong, dan akhirnya dia dicelakakan oleh Allah. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka hancurlah Qarun dengan segala hartanya, dan tidak ada siapapun yang bisa menolong dia. Kelompoknya dia, ya, dirinya dia apalagi. Hancur lebur, habis semuanya, manusianya habis, hartanya habis, semuanya habis. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Inilah akibat orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah, akibat orang-orang yang mereka berpaling dari Allah. Kalau kita membaca semua tadi ini, maka kita mendapat kesadaran pentingnya umur yang Allah sisakan untuk kita ini. Ayo kita jadikan untuk mendekat ke Allah. Ayo koneksi ke Allah lagi yang baik. Ayo kita segera menata persiapan akhirat kita. Syukur-syukur kita punya kemampuan membeli surga dengan harta kita, dengan
jiwa raga kita, semangat ya. Jangan sampai kita tergiur dengan dunia yang fana ini sehingga Allah menasihatkan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu benar, surga itu benar, kenikmatan surga benar, maka janganlah kalian tertipu dengan dunia, kata Allah. Jangan tertipu dengan dunia, itu semu ya, surga yang sejati, yang nikmat, yang abadi. Janji Allah benar, janganlah tertipu dengan dunia, dan jangan tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang semu, yang sementara. Ya, mudah-mudahan Allah menambah kita iman, Allah menambah kita hidayah, Allah menambah kita taufik, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang masa akan datangnya menghapus dosa-dosa masa lalu. Allahumma ya Rabbi Allah, ighfir lana ma madha wahfadna fima baqi. Ya Allah, semua yang berlalu dari dosa-dosa kami di umur-umur yang lalu ampuni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak ada yang mengampuni semua dosa kecuali Engkau ya Rabbana ya Allah. Ya Rabb, Engkau Maha tahu betapa besar dosa-dosa kami, betapa banyak dosa-dosa kami ya Rabb, dan begitu mulianya Engkau menutupi aib-aib kami. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb permaafan dan pengampunan. Ampuni, maafkan semua dosa-dosa kami yang berlalu ya Rabb, di masa-masa umur kami yang lalu ya Rabb, ya Allah, dan jadikanlah kami di masa-masa yang akan datang terjaga dari maksiat ya Rabb. Jadikan kami di masa-masa yang akan datang terjaga dari dosa ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh, dalam majelis-majelis yang saleh, dan ilhamkan di hati kami rasa syukur kepadamu ya Rabbana atas nikmat-nikmatmu, dan jadikanlah kami orang-orang yang saleh. Wa adkhilna fi ibadika salihin, wa adkhilna fi ibadika salihin, wa alhiqna wa adkhilna fi ibadika salihin. Masukkanlah kami ya Allah, dan keluarga kami ya Allah, dan jamaah kami ya Allah dalam rombongan orang-orang yang saleh, dalam rombongan orang-orang yang saleh, dalam rombongan orang-orang yang saleh, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 farij 'alal muslimin ya